Mari kita menyanyi di dalam nomor 20. I will sing of the mercy of the Lord. Di buku ya, nomor 20, dan juga setelah itu kita akan medley nomor 17. Allah itu baik. Jadi 20 terus ke 17 ya. Oke. Mari kita bertepuk tangan. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Sekali lagi dari awal. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercy of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Nomor 17. Tunjukkannya kasih setianya. Yes. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita mulai. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya
Yesusku luar biasa. Amin. Kita bersyukur hari ini kita rayakan Allah kita luar biasa. Allah kita Allah yang baik, yang selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Memulai hari ini Tuhan, kebaktian ini di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami Tuhan hari ini bisa belajar dengan baik, bisa memuliakan nama-Mu dan juga berdoa untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang mengetahui apa keperluan kami dan menyediakan yang kami perlukan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nomor 14 itu, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajarku. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala
kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini melalui puji-pujian, jiwa kami disegarkan, dikuatkan kembali. Walaupun seharian beraktivitas dan lelah, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan seperti ini. Juga melalui kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Secara unik, setiap pribadi memiliki pengalaman yang Tuhan izinkan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman, pengetahuan, cinta kasih, dan semua aspek hidup kami. Pengenalan kami terhadap Tuhan makin dekat dan makin akrab. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur. Juga pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial kedua, ya, bersambung relasi manusia dengan Allah, ya. Relasi manusia dengan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar serial pertama dan hari ini yang kedua. Sebelumnya mari kita diskusi dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada orang yang bilang manusia lebih jahat dari binatang. Betul nggak? Betul. Tapi kenapa ketika manusia melakukan sesuatu yang jahat, orang sering marah dan berkata, kamu seperti binatang. Jadi yang benar yang mana? Manusia lebih kejam dari binatang, atau manusia jahat seperti binatang, atau mana yang benar? Atau manusia sama dengan binatang? Kalau kita bandingkan dengan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi mana yang benar? Manusia lebih rendah dari binatang, atau binatang lebih rendah dari manusia, atau sama? Suatu hari saya pimpin kelas katekisasi di Jakarta waktu itu sebelum ke Amerika. Salah seorang yang mengikuti kelas katekisasi prabaptisan itu, dia berkata, manusia lebih jahat dari binatang, Pak. Dan bahkan dia bilang, sebenarnya kalau mau dibilang, ya paling sama, manusia sama dengan binatang. Dia ngotot, saya jelaskan waktu itu bahwa manusia waktu diciptakan Tuhan itu berbeda. Dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan binatang waktu diciptakan Tuhan hanya berfirman, jadilah binatang ini, jadilah binatang darat, jadi binatang darat. Ya, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah, hanya dengan berfirman. Tapi waktu menciptakan manusia, Allah bilang mari kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Allah membentuk dari tanah, kemudian menghembuskan nafasnya ke dalam manusia. Maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Sedangkan binatang diciptakan Allah tak menghembuskan nafasnya, hanya berkata saja, jadilah. Ada perbedaan. Dia ngotot, tidak Pak, sama, bahkan manusia lebih jelek, lebih jahat dari binatang. Saya bilang, oke lah Pak, kalau kita terus berdebat di sini, kita gak mulai di kelas. Ya, jadi di awal kelas soalnya. Ini aja, kalau Bapak ngotot menganggap bahwa manusia sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang, mulai hari ini, izinkan saya memperlakukan Bapak seperti binatang. Yang lain saya perlakukan seperti manusia. Mau gak? Mau gak mulai hari ini saya perlakukan seperti binatang? Ya, saya bisa panggil kamu binatang, saya bisa omelin kamu gak boleh lawan, saya boleh tendang, saya boleh ludahin. Dia bilang, ya Pak jangan gitu dong. Ya. Nah sekarang ini cuma pertanyaan sih, secara normal, secara natural, kamu mau diperlakukan sebagai manusia,
yang punya budi pekerti, punya etika, punya aturan, dan lain-lain, atau kamu mau diperlakukan seperti binatang yang kita gak pakai budi pekerti, etika, dan aturan manusia, kita pakai hukum binatang. Akhirnya dia mengatakan, ya Pak, saya diperlakukan sebagai manusia aja Pak. Jadi singkat cerita, kelas dilanjutkan. Hampir sama saudara. Hari ini kalau diperhadapkan kepada saudara, saudara yakin manusia lebih tinggi dari binatang atau sama? Atau binatang yang lebih tinggi? Sebab kalau kamu mengatakan manusia lebih jahat dari binatang, berarti manusia lebih rendah. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau respon? Tapi kalau dari Pengkhotbah 3 yang kita baca ini seolah-olah apa? Sama, betul nggak? Ini tulisan firman Tuhan, Raja Salomo. Nah, saudara harus ingat, membaca ayat ini tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan dengan satu kalimat terakhir, manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Kedua-duanya punya nafas yang sama, sama-sama akan mati. Dalam konteks Pengkhotbah 3, Salomo ingin mengajarkan soal segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk berdukacita. Ada segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya, termasuk kematian. Dalam hal kematian, sama binatang dan manusia akan menuju kematian, sebab upah dosa adalah kematian fisik, sedangkan bagi manusia fisik dan spiritual. Dalam hal ini sama. Tapi dalam hal nilai harusnya berbeda, sebab ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Minggu lalu saya bilang itu adalah karakter dasar dari Allah. Ada etika, ada rasio, ada perasaan, ada kehendak, ada nilai agama, ada nilai kebenaran, ada nilai keadilan, ada cinta kasih, ya kan? Berbeda dengan binatang yang tidak memiliki nilai-nilai seperti itu. Nah, nomor 2, menurut saudara, kenapa hampir semua negara di dunia ini ada 3 hal, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan? Ya kan? Hampir semua negara ada rumah sakit. Artinya manusia bisa sakit, dan kalau sakit perlu diobati, disembuhkan. Ya, negara maju ada rumah sakit binatang, nggak semua negara punya rumah sakit binatang, tapi rumah sakit manusia hampir semua negara ada. Hanya negara maju yang binatangnya diperlakukan sama dengan manusia, ada rumah sakitnya, ada salonnya, ada hotelnya, ada tempat retret, ada macam-macam. Tapi nggak semua negara. Tapi negara miskin di mana di dunia ini pasti ada rumah sakit. Artinya apa? Manusia itu bisa sakit dan perlu diobati, disembuhkan. Binatang kalau sakit di mana? Di negara tertentu dipotong. Kan manusia sakit nggak dipotong, kalau gitu nggak perlu rumah sakit, betul nggak? Berbeda sih. Jadi dia bilang sama, nggak sama, tetap nggak sama. Ya? Ada penjara binatang nggak? Anjing bunuh kucing masuk penjara nggak? Enggak. Tapi kalau penjahat itu yang bilang kekasihnya disiksa 3 tahun, masuk penjara nggak? Ya. Kemarin ada bintang nasional football itu melakukan kejahatan, pencurian, pemerkosaan, dan juga ketangkap itu apa? Penculikan. Itu bakal kalau nanti diadili bisa seumur hidup di penjara. Amerika. Tapi kalau binatang enggak kan? Binatang mama bisa bunuh anaknya, anak bisa bunuh mamanya, ya kan? Bila perlu anaknya dimakan, mamanya juga dimakan. Nggak ada yang merasa sedih atau berdosa dan nggak perlu penjara. Berarti manusia dan binatang itu memang berbeda, saudaraku. Manusia lebih tinggi nilainya. Ada kuburan, ya memang binatang ada kuburan juga kalau yang udah negara maju, betul nggak? Tapi kalau negara yang sedang-sedang gitu ya, saya nggak tahu di Indonesia ada nggak sih kuburan binatang. Jadi kalau anjingnya mati dikubur, enggak, orang Manado mah potong atau
Sumatera Utara, anjing mati dipotong atau sebelum mati dimasak daripada taruh di kuburan. Tapi manusia dikubur, dikremasi, diupacara. Ini menunjukkan apa? Manusia lebih tinggi dari binatang. Dan ketiga hal ini menunjukkan kepada kita apa? Seluruh dunia sudah dicemarkan oleh dosa. Manusia sudah berdosa, makanya bisa sakit. Manusia berdosa, maka upah dosa adalah maut. Manusia sudah berdosa, makanya apa? Bisa melakukan kejahatan dan harus penjara. Itu nilai keadilan, masih ada nilai keadilan loh. Walaupun tercemar, manusia masih punya nilai keadilan. Yang jahat harus masuk penjara, dihukum. Yang baik mendapat upah. Kalau sudah nonton film coba, pasti ada penjahatnya kan? Gemes gak? Pengen yang penjahat ditangkap? Pengen dong, itu nilai keadilan. Hampir di semua negara ada nilai penyembahan, walaupun primitif, nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah laut, ya kan? Nyembah sesuatu lah, batu, gunung, artinya apa? Ada nilai agama, manusia ada nilai agama. Walaupun Allah yang disembah itu tidak dikenalnya, tapi minimal di dalam hatinya ada rasa takut ingin menyembah sesuatu yang lebih besar. Binatang gak punya. Semua ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia lebih berharga dari binatang. Manusia diciptakan bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, tapi sayang sudah tercemar oleh dosa. Makanya nomor 3 itu pertanyaan kita. Jika saudara boleh bertanya satu pertanyaan kepada Allah, apa yang akan saudara tanyakan padanya? Pernah gak sih kamu bayangkan waktu kamu meninggal dan masuk surga, pertama ketemu Yesus, atau Yesus yang datang menjemput kan? Yesus bilang, aku menjemput kamu kan ke rumah Bapa. Kalau sudah waktunya, kita bersyukur itu yang jemput kita bukan malaikat, Yesus menjemput kita. Waktu Yesus datang menjemput kamu, pada detik-detik terakhir di pintu maut itu, di ambang maut, waktu-waktu terakhir itu, Yesus datang mau jemput kamu. Kira-kira kamu mau ngomong kalimat apa kepada Yesus yang pertama? Pertanyaan ini gimana? Terima kasih. Itu ngomong terima kasih. Kalau mau dipanggil, tanya apa? Hanya bersyukur saja, sudah tidak punya pertanyaan. Semua pertanyaan sudah terjawab. Hati yang bersyukur terus ya, nggak ada pertanyaan. Jadi sekarang ini tidak ada satu pertanyaan yang penasaran di dalam pikiran dan di dalam hati. Hah? Atau bingung mau nanya apa? Nggak berani. Ada pertanyaan yang mengagumkan gak? Tuhan, aku sedosa ini, sejahat ini, sebrengsek ini, kenapa sih Tuhan masih mau selamatin aku? Why Lord? Waktu saya dipanggil menjadi hambanya, harus tinggalkan dunia sekuler, teknik mesin saya tanya, Tuhan kenapa masih pakai saya? Kenapa pilih saya sih jadi hamba-Mu? Lalu masuk ke seminari, lagu favorit kita di angkatan adalah Why Have You Chosen Me lagi. Waduh, saya tersentuh. Why have you chosen me? Tuhan, kenapa you pilih aku dari ribuan manusia lain? Memberi aku kesempatan jadi rekan kerja. Bagi saya itu pertanyaan kekaguman terhadap kasih Tuhan. Pertanyaan yang pertama saya akan tanya, Tuhan, kenapa Ibu begitu sayang saya? Siapa sih saya? Kalau dipikir latar belakang saya, Tuhan, aku gak pantas. Sebab tadi kita sudah tercemar oleh dosa, semua aspek. Tapi Tuhan Yesus masih mau datang selamatkan saudara dan saya. Bagi saya itu blow our mind, meledakkan pikiran kita yang kecil ini, ya, yang terbatas ini. Tak bisa dijawab. Saya nggak tahu Tuhan akan bilang apa. Tapi itu mungkin pertanyaan pertama saya, Tuhan. Why you save me? Why you chose me?
kekaguman itu yang harusnya membuat kita mulai membangun relasi dengan Tuhan, membangun pengenalan terhadap Tuhan, sehingga ya seperti murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, ajar kami berdoa seperti You berdoa." Ketika mereka melihat Yesus di bumi ini begitu akrab dan begitu indah berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah Bapa, murid-murid punya kerinduan itu. Saya harap hari ini kita juga punya kerinduan seperti itu. Tuhan, begitu aku kagum kepadamu, sehingga aku pengen lebih kenal kamu Tuhan, pengen lebih berkomunikasi, pengen lebih berhubungan yang lebih akrab, tak habis-habisnya. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ada 4 relasi dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan lanjutkan dengan 4 relasi lainnya. Mari kita baca sekali lagi Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, relasi yang jelas antara kita dan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan menolong kita membangun komunikasi yang lebih indah, akrab, dan hubungan yang benar. Komunikasi yang benar melalui apa? Melalui doa dan ibadah kita. Sehingga nanti ada tercipta pembaharuan di dalam doa, pembaharuan di dalam ibadah kita. Gak begitu-begitu aja, tetapi ada sebuah pertumbuhan yang dinamis, yang progresif. Selain itu juga akan menjadi kekuatan iman dalam perjalanan hidup kita, akan menjadi sumber berkat bagi kita, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup berkemenangan. Nah, minggu lalu ada 4 relasi yang kita pelajari, yaitu apa? Sebagai anak dan bapa, sebagai penyembah dan Allah yang disembah, sebagai rakyat dan raja, dan sebagai hamba dan tuan. Nah, hari ini melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan relasi lainnya. Saudara yang tidak mengikuti minggu lalu boleh lihat di YouTube ya, dan belajar 4 relasi sebelumnya sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Hari ini ada 4 berikutnya. Ayat 11a, ayat 11. Istilah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Istilah itu adalah relasi antara seorang penerima warisan atau berkat, penerima warisan atau berkat, dan pemberi warisan atau berkat. Tuhan Allah Bapa itu memberi warisan, memberi berkat, kita adalah penerima. Saudara harus yakin bahwa Allah Bapa akan memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Bandingkan dengan Filipi 4 ayat 19. Khususnya bagi saudara yang masih khawatir, besok bagaimana ya? 3 bulan lagi bagaimana ya? 1 tahun lagi bagaimana ya? Yesus gak mengajarkan itu. Dia mengajarkan pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini, kita hidup sehari demi sehari. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sehari demi sehari. Cukuplah. Nah, aplikasinya apa? Jangan khawatir, tapi serahkanlah semua kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Maka Tuhan akan menurunkan damai sejahtera dari sorga dalam pikiran dan hatimu, dan engkau bisa menjalani sehari demi sehari, one day at a time. B ayat 12. Istilah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu relasi antara seorang pendosa dan penebus dosa. Tuhan adalah penebus dosa, kita adalah seorang yang berdosa, pendosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita diampuni.
Allah Bapa yang Maha Kasih mengutus Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat yang membayar seluruh hutang dosa kita, yang kita sadari atau tidak kita sadari. Yohanes 3:16, barang siapa yang beriman, dia akan diselamatkan. 1 Petrus 2:24, kuasa darahnya mengampuni dosa dan juga menyembuhkan sakit penyakit. Ini sangat-sangat penting. Ya, jadi jangan merasa diri benar, sok benar, dan menjudge orang lain sebab kita sama-sama berdosa. Dosa besar, dosa kecil di mata Tuhan sama saja kita membutuhkan penebus, juru selamat. Aplikasinya, hiduplah dengan benar, baik dan kudus, sebab kita sudah dikuduskan, diampuni. Dan belajarlah mengampuni sesamamu seperti saudara sudah diampuni. Matius 6 ayat 14-15, Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa yang di sorga pun tidak akan mengampuni kamu. Ini sangat-sangat tegas. Ini adalah sebuah syarat bahwa saudara sungguh-sungguh diselamatkan. Ini adalah sebuah tanda pasti. Ada orang bertanya, Pak, bagaimana kita tahu pasti kita sudah diampuni? Tanda pertama, kamu punya kekuatan mengampuni orang lain. Kalau kamu gak punya kemampuan mengampuni orang lain, berarti kamu belum mengalami pengampunan itu. Sebab dosamu lebih besar dari semua kesalahan orang lain. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ya, ini syaratnya sangat-sangat penting. Jadi bertanya pada diri sendiri, seperti 2 Korintus 5:17, sudahkah saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Kalau saya menjadi ciptaan baru, maka saya bisa mengampuni sesamaku. Maka aku bisa punya kekuatan hidup kudus. Ketika godaan dan cobaan datang, bisa nggak kamu bilang tidak? Atau nggak ada kemampuan? Setiap kali jatuh, hal yang sama. Atau kamu punya kemampuan mengatakan, no, iblis go away. No, dosa go away. Kalau kamu tidak punya kemampuan ini, berarti belum mengalami kuasa pengampunan Tuhan. Itu tanda kedua, saudara sungguh-sungguh diselamatkan. Sungguh-sungguh jadi ciptaan baru, mampu dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan mengampuni sesama, dan dimampukan Tuhan untuk menolak dosa. C, relasi yang ketiga, ayat 13, istilah jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah relasi seorang domba dan gembala yang baik. Ya, kita ibarat domba, Yesus adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Sejajar dengan Yohanes 10 ayat 10, Tuhan adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya, memberikan kita hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Itu Tuhan kita. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar, dan akan membuat hidup kita berkelimpahan dalam semua aspek, supaya kita bisa memberkati sesama kita. Apa aplikasinya? Setialah beriman kepada Yesus Kristus, gembala yang maha baik. Apapun yang terjadi, tadi kesaksian Esther mengatakan, apapun yang terjadi, Tuhan maha baik. Hidup memang seolah-olah gak lancar, ada angin, ada badai. Kita lihat aja di Amerika sekarang, dari bagian tengah sampai timur, diserang oleh angin, oleh badai, oleh kebakaran. Venezuela dihantam gempa. Dunia gak membaik, dunia secara fakta memburuk. Bukan tempat tinggal kita selama-lamanya, tapi walaupun tidak membaik, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus tetap maha baik, gembala yang baik. Dari sudut pandang itu, kita bisa setia beriman kepadanya dan yakin, katakan Tuhan, Kaulah gembalaku yang baik, yang memimpin aku di jalan yang benar, dan membuat hidupku melimpah, pialaku melimpah, supaya bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Amin. Terakhir, relasi yang keempat, ayat 14. Istilah, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah relasi antara seorang prajurit yang menang, dan panglima perang yang gagah perkasa. Roma 8:37-39. Tidak ada sebuah hal pun di bumi ini, penganiayaan, kesusahan, sakit, penyakit, sampai maut, kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih
Kristus. Ini loh saudara yang membuat kita itu gagah, membuat kita itu menang, sebab Dia adalah panglima yang gagah perkasa. Tuhan adalah panglima, kita adalah prajurit yang menang apapun yang terjadi. Sebab itu aplikasinya, peganglah, setia berpeganglah pada senjata kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Senjata kita bukanlah senjata fisik, gak perlu pakai pisau, gak perlu pakai pistol, gak perlu pakai senjata, pakai bom. Senjata kita adalah kebenaran firman Tuhan, sejarah rohani. Setialah berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan, agar saudara siap melawan cobaan iblis, godaan dunia, godaan kedagingan, dan bisa senantiasa hidup berkemenangan. Efesus 6 ayat 11-18. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Matius 26:41, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi syaratnya supaya nggak jatuh dalam dosa dan pencobaan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa membangun komunikasi dengan Allah Bapa di dalam Kristus. Berjaga-jaga memegang senjata rohani, itu firman Tuhan, sebagai alat untuk mengalahkan si jahat dan dunia ini. Amin. Yakin janji Tuhan, kalau Dia yang memulai pekerjaan yang baik, Dia pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah relasi ini, 8 hubungan pribadi kita dengan Allah Bapa di dalam Kristus, sungguh-sungguh membangun keakraban kita dalam berdoa, dalam berkomunikasi, dalam mengenal Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, menyelamatkan kita dan memimpin hidup kita sampai bertemu dengan Dia muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di telinga, di hati kami. Ajarlah kami bertumbuh makin dewasa dalam pengenalan kepada-Mu, ya Tuhan, melalui firman, melalui doa, melalui ibadah, melalui komunikasi yang lebih akrab, dan apapun yang Tuhan titipkan kepada kami, segala karunia dan berkat, kami sungguh-sungguh bisa memakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Dan Tuhan, tolong kami senantiasa berdoa dan berjaga-jaga agar kami tidak jatuh dalam pencobaan, tapi hidup berkemenangan untuk memuliakan nama. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa syafaat di hadapan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, Kau Allah maha kuasa, maha ajaib, maha baik. Kami bersyukur tak henti-hentinya ya Tuhan, Kau mengasihi kami melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Walaupun di bumi ada sakit penyakit, ada kesusahan, tapi di dalam-Mu ya Tuhan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kemenangan ya Tuhan. Kami saat ini ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Ada 3 saudara kami yang ya Tuhan yang dioperasi lutut, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ibu Nina Panginda dalam pemulihan kesehatan lututnya, Tuhan jamahlah dia sehingga dia tidak perlu lagi dioperasi yang kedua ya Tuhan. Minggu depan dia akan operasi katarak, Tuhan Kau juga memberkati. Mata yang satu sudah sembuh, mata yang satu lagi Tuhan Kau pulihkan juga secara sempurna, agar dia punya kesehatan yang prima untuk terus setia melayani Tuhan apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Yosef Husada yang juga minggu lalu pemulihan dari surgery lututnya, Tuhan Kau terus jamah dia dan pulihkan secara sempurna. Kami serahkan Esther Awis yang juga dioperasi beberapa hari lalu,
lututnya juga Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, pulihkan dan jamah dia oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami doakan si Olin di Indonesia rencanakan operasi bypass pada hari Minggu jam 10 pagi ya Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Tuhan jamah dia, Tuhan memberkati dokter yang menangani, nurse yang menangani, alat-alat yang dipakai, obat yang dipakai. Kami minta dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia Tuhan, berkati proses bypass boleh berjalan dengan baik, sukses, agar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Si Olin boleh sehat kembali dan bersama Pak Indra boleh kembali ke tengah kami masing-masing ya Tuhan dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu pun. Kami doakan mereka yang bergumul dengan penyakit kanker, Ibu Evita Marindang Tuhan, Engkau yang tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar dia terus boleh melayani Tuhan, dan khususnya dalam pembukaan ibadah di wilayah timur, dia dan keluarganya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Tolong Anton Warau untuk proses kesembuhannya melalui pil kimo, Pak Hari yang masih harus proses kimo, ya Tuhan tubuhnya melemah, tapi Engkau yang sanggup memberi dia kekuatan sorgawi, kekuatan ekstra. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dokter segala dokter, Tuhan jamah dia sehingga seluruh proses kimo boleh sukses dilakukan dan Pak Hari boleh sehat kembali. Kami doakan si Sylvia So ya Tuhan untuk proses pemulihan dia, baik lututnya, kakinya, pinggangnya, Tuhan jamah dia. Tuhan Kau juga tolong Pak Humphrey yang setia mendampingi, beri dia kekuatan ekstra dari surga. Kami berdoa Tuhan, pakai kedua mereka ya Tuhan, boleh menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Ciane untuk pemulihan matanya, Arthur Pala remaja kami, mohon Tuhan beri kesembuhan yang sempurna dan dia bisa sekolah Alkitab digembleng oleh Tuhan. Charlie yang Tuhan izinkan lahir di bumi ini ya Tuhan, Tuhan tolong dia, sembuhkan dia, Tuhan curahkan mujizat-Mu, Tuhan lakukan karya-Mu agar nama-Mu yang dimuliakan melalui hidupnya ya Tuhan. Noah, kami berdoa terus untuk jantungnya masih satu titik, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami bersyukur hasil brain MRI baik, kami memuji nama-Mu Tuhan, Kau baik dan menjawab doa kami, doa anak-anak-Mu. Kami serahkan Victor anaknya Cisendi supaya dia takut akan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, hidup benar, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat orang tua, berkati masa depannya. Juga kami doakan seluruh anggota jemaat lain yang tidak kami sebut satu persatu ya Tuhan, yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan. Untuk yang sakit flu, yang belum sembuh, Tuhan tolong jamah. Cilinda Chen, Dian Raharjo, dan juga kawan-kawan lain, Ira dalam pemulihannya juga yang Tuhan, yang jet lag Tuhan jamah dan sembuhkan mereka lain yang Tuhan menghadapi berbagai gangguan cuaca. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berilah kesehatan yang prima kepada anak-anak-Mu dan anggota jemaat IGNC, dengan aktivis majelis boleh kompak melayani Tuhan, sehat jasmani rohani dan boleh setia mengasihi Tuhan dan melayani dengan motivasi yang murni. Berkati Om Paul Wardana, koordinator Evergreen kami ya Tuhan, boleh melayani para senior. Kami bersyukur ya Tuhan untuk umur yang panjang yang Kau berikan kepada Om Paul dan kawan-kawannya ya Tuhan. Semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi sahabat mereka yang paling dekat dalam kesepian mereka. Tuhan hiburkan waktu mereka kecewa dan sedih. Doakan anak mantu cucu mereka supaya takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Ya Tuhan, kami juga doakan program pelayanan IGNC, entahkah program penginjilan persahabatan, program diakonia, permuritan, seminar yang akan datang, juga pelayanan di Komisi Wanita, Cisanti dan kawan-kawan, di Evergreen, Om Paul dan kawan-kawan, program pelayanan Sunday School untuk guru-guru Sunday School yang setia melayani Tuhan, untuk youth kami, Guru Injil Gio, dan juga kami doakan pemerhati kami, Guru Injil Nina Panginda boleh menjadi partner yang baik, dan kami doakan tim ibadah kami di bawah Guru Injil Shirley dan kawan-kawan. Tuhan memberkati semua pelayanan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Murnikan motivasi kami yaitu mengasihi Tuhan,
Tujuan kami mendatangkan kemuliaan bagi Bapa, dan cara metode kami memberikan yang terbaik sesuai dengan berkat dan karunia yang Tuhan titipkan. Tuhan tumbuhkan ibadah IGNC wilayah timur supaya bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Juga rencana IGNC membuka di wilayah utara, selatan, barat. Tuhan Kau yang memimpin. Rencana 5 tahun ke depan program misi kami serahkan di dalam tangan-Mu. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, curahkan berkat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat jadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti online. Hamba menyerahkan nama mereka ke dalam tangan-Mu satu persatu yang bergumul, baik dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam relasi, status, dan berbagai pergumulan yang lain. Tuhan Kau yang buka jalan yang terbaik, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkati ya Tuhan Indonesia, ada kestabilan politik, keamanan, ekonomi, kerukunan beragama, dan semua aspek lainnya, agar pemerintah lebih tanggap, takut akan Tuhan, melayani dengan tanggung jawab moral yang tinggi demi kesejahteraan rakyat. Kami doakan gereja-gereja pun boleh bersatu, terus memberitakan kebenaran-Mu. Berkati seluruh program penginjilan di seluruh dunia ya Tuhan, melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, dan semua program lainnya. Berkati para misionari yang melayani di mana-mana, kota, desa, pedalaman, negara-negara yang sulit, yang anti kekristenan, anti Kristus. Tuhan lindungi mereka, pelihara nyawa mereka ya Tuhan, dan boleh terus setia mengabarkan Injil sampai seluruh suku bangsa mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan-Mu. Berkati hamba-Mu dalam rencana mission trip-nya Tuhan, pertengahan Juli sampai akhir Agustus, yang akan ke Kalimantan Tengah, Sumba Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan juga pelayanan TKI di Taiwan. Tuhan memberkati, Tuhan berjalan di depan, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati gereja-gereja dalam kerjasama yang baik. Tuhan mempersiapkan seluruh kebutuhan, beri hamba-Mu kesehatan, kemampuan, dan hati yang takut akan Tuhan. Terus mengabarkan Injil, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, Kau sendiri yang memperbaharui yang perlu diperbaharui. Roh Kudus melahirbarukan yang perlu dilahirbarukan. Bekerjalah Tuhan, Kau tidak dibatasi ruang dan waktu. Kau berjalan di depan dan sudah menyelesaikan misi dengan baik. Terima kasih, lebih 25 tahun Kau sudah menolong, membantu, dan mencukupkan. Kami yakin janji-Mu, Kau memulai pekerjaan yang baik, Kau akan meneruskan dan menggenapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang ke tempat masing-masing. Tuhan hantar kami tiba di tempat masing-masing. Terus berkati hamba-Mu bersama Esther, istri tercinta. Tuhan jamah dia, pulihkan dengan mujizat-Mu. Kami berdua tetap sehat, kuat, dan mampu melayani pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja. Minggu ini Minggu KKR. Ajaklah keluarga, teman-teman baru. Tema kita adalah siapa nakoda hidupmu. Datang dan terima berkat istimewa. Tuhan memberkati saudara.